Fakta-fakta menakjubkan tentang Imam Bukhari. Pertama, kehilangan penglihatan saat kecil, tetapi Allah mengembalikannya. Imam Bukhari lahir pada tahun 194 Hijriah di Bukhara, sebuah kota di wilayah yang sekarang disebut Uzbekistan. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Namun, ujian berat menimpanya ketika ia kehilangan penglihatan. Bayangkan, seorang anak kecil yang masih membutuhkan dunia visual, tiba-tiba harus hidup dalam kegelapan. Ibunya adalah seorang wanita yang sangat taat dan sabar. Ia tidak pernah lelah berdoa agar Allah mengembalikan penglihatan anaknya. Hingga suatu malam, ia bermimpi bertemu Nabi Ibrahim yang memberikan kabar gembira bahwa doanya telah dikabulkan. Keesokan harinya, Imam Bukhari terbangun dan ia bisa melihat kembali. Ini menjadi tanda bahwa Allah telah menyiapkan jalan luar biasa untuknya. Kedua menghafal 100.000 hadis di usia muda. Sejak kecil, Imam Bukhari memiliki ingatan yang sangat kuat. Pada usia 10 tahun, ia mulai menghafal hadis, dan pada usia 16 tahun, ia sudah menghafal 100.000 hadis syahih dan 200.000 hadis lainnya. Ini bukan hanya sekadar menghafal teks, tetapi juga memahami sanad atau rantai perawi, serta matan atau isi hadits. Ayahnya meninggal saat ia masih kecil, tetapi meninggalkan warisan yang cukup besar. Dengan itu, Imam Bukhari bisa fokus dalam menuntut ilmu tanpa harus bekerja. Ia menghabiskan masa mudanya dengan belajar dan menghafal hadits dari para ulama besar. Ketiga, mengembara ke lebih dari 16 kota demi hadis. Kecintaannya terhadap hadis membawanya mengembara ke berbagai negeri. Imam Bukhari tidak puas hanya belajar di kampung halamannya. Ia melakukan perjalanan panjang ke kota-kota besar seperti Makkah, Madinah, Baghdad, Kufa, Basrah, Mesir, Syam, dan lainnya. Bayangkan, pada zaman itu tidak ada kendaraan yang nyaman seperti sekarang. Perjalanan bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Kadang ia harus berjalan kaki di padang pasir, menghadapi cuaca panas yang sangat menyengat. Semua itu ia lakukan demi memastikan keabsahan hadis yang ia kumpulkan. Keempat, diuji oleh 10 ulama hadis dan tidak terkalahkan. Saat tiba di Baghdad, nama Imam Bukhari sudah terkenal sebagai ahli hadis yang luar biasa. Para ulama Baghdad ingin menguji kemampuannya. Mereka mengumpulkan 100 hadis, lalu mencampur sanad dan matanya, atau merubah perawi dan isi hadis. Satu persatu hadis yang telah diubah itu dibacakan kepadanya. Imam Bukhari tetap tenang. Ia tidak hanya mengatakan bahwa hadis tersebut salah, tetapi juga menyebutkan sanad yang benar untuk setiap hadis yang telah diacak. Para ulama yang hadir saat itu takjub dengan kejeniusannya. Kelima, memilih perawi dengan sangat ketat, bahkan menolak yang menipu hewan. Imam Bukhari sangat selektif dalam memilih perawi hadis. Ia hanya menerima hadis dari orang-orang yang benar-benar jujur dan terpercaya. Pernah suatu hari, ia mendengar ada seorang perawi terkenal yang disebut-sebut memiliki banyak hadis. Imam Bukhari pun mendatanginya. Namun, sebelum berbicara dengannya, ia melihat orang tersebut sedang mencoba menarik kudanya dengan ember kosong, seolah-olah ada makanan di dalamnya. Melihat kejadian itu, Imam Bukhari langsung memutuskan untuk tidak mengambil hadis dari orang tersebut. Alasannya adalah, jika seseorang bisa menipu seekor hewan, maka ia juga bisa menipu manusia. Keenam, menulis kitab hadis paling syahih di dunia. Kitab Syahih Bukhari dianggap sebagai kitab hadis paling syahih setelah Al-Quran. Proses penulisannya tidak main-main. Imam Bukhari menghabiskan 16 tahun untuk menyusunnya. Dari 600.000 hadis yang ia kumpulkan, hanya sekitar 7.397 hadis yang lolos seleksi ketat dan dimasukkan dalam kitabnya. Setiap hadis yang ia masukkan telah melalui penelitian mendalam mengenai sanad dan matannya. Kitab ini menjadi rujukan utama umat Islam dalam memahami hadis. Bahkan, banyak ulama setelahnya yang menulis kitab berdasarkan metode Imam Bukhari, seperti Imam Muslim yang menyusun Syahih Muslim. Ketujuh, selalu mengulang salat dan berdoa sebelum menulis hadis. Keistimewaan lain dari Imam Bukhari adalah kebiasaannya sebelum menuliskan hadis, ia selalu berwudu, melaksanakan syalat 2 rakaat, dan berdoa agar hanya mencatat hadis
yang benar-benar syahih. Dalam setiap langkahnya, ia sangat berhati-hati. Ia tidak ingin memasukkan hadis yang diragukan keabsahannya. Karena ketelitian inilah, kitab Sahih Bukhari menjadi kitab hadis paling otentik dalam sejarah Islam. Kedelapan, wafat dalam kesendirian dan difitnah. Meskipun sangat dihormati, Imam Bukhari juga menghadapi fitnah dari orang-orang yang iri padanya. Salah satu fitnah yang ditujukan kepadanya adalah tentang masalah akidah. Karena fitnah ini, ia terpaksa meninggalkan kota-kota besar dan memilih tinggal di sebuah desa kecil bernama Hartang. Di tempat itulah, pada malam Idul Fitri tahun 256 Hijriah, Imam Bukhari wafat dalam keadaan sujud kepada Allah. Meskipun wafat dalam kesendirian, ilmunya tidak pernah mati. Hingga hari ini, jutaan umat Islam di seluruh dunia terus belajar dari kitab Sahih Bukhari, menjadikannya salah satu ulama paling berpengaruh dalam sejarah Islam.